Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita bisa kembali berkumpul bertemu di live talk show Bincang Hati spesial Idul Adha. Masya Allah ya. Nah, tema yang kita angkat di Idul Adha ini adalah bukti cinta ayah dan anak. Masya Allah ya. Jadi kan memang kisahnya Nabi Ibrahim ini yang diangkat di Idul Adha ini adalah bagaimana interaksi beliau bersama anaknya Nabi Ismail ketika mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri gitu ya, anak yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun, lalu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhannya untuk disembelih. Nah, ini kita lihat nanti secara mendalam bagaimana kaitan antara mesin hati penghambaannya dengan mesin hati eksistensi dan kasih sayangnya. Nah, ini akan menjadi topik bincang-bincang kita malam ini ya. Masya Allah. Semangat ya, kita menggali lagi asbabun nuzulnya dari Idul Adha itu seperti apa. Mengingat Nabi Ibrahim itu untuk mendapatkan amanah Nabi Ismail itu di umur yang sudah tua ya, 86 tahun. Umur yang istilahnya kalau di zaman sekarang kayaknya nggak mungkin lah ya punya anak lagi. Udah dekat maut itu biasanya. Orang lama umurnya panjang-panjang. Nabi Ishak aja dapatnya di umur 100 tahun Nabi Ibrahim itu ya, luar biasa ya. Jadi di situ kita dapat pelajaran bahwa ketika Allah berkehendak maka terjadilah gitu kan. Nah, ini yang kita harus taat ya terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah gitu kan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim menghadapi banyak cobaan ya Pi ya. Banyak sekali cobaannya, yang dia diusir dari kaumnya, dia yang berdakwah kepada keluarganya gitu kan. Udah gitu dia istilahnya akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halaman gitu karena istilah sulit berdakwah gitu kan. Sampai ke Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala gitu ya. Akhirnya dikejar sama Namrud, dibakar gitu, sampai Allah memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin gitu ya. Jangan sampai api ini membakar Nabi Ibrahim. Jadi Allah katakan, Allah berfirman untuk api yang panas itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim gitu ya. Itu luar biasa ya. Qulna ya naru kunni barda wassalaman ala Ibrahim. Jadi di situ api khasiatnya kan harusnya api itu panas kan khasiatnya. Nah, hanya saja jadi dingin karena Allah perintahkan gitu. Ini luar biasa ya. Nah, dapat Ismail ini yang luar biasa, doanya Nabi Ibrahim yang istilahnya sudah lama sekali gitu ya. Akhirnya dikabulkan di usia 86 tahun gitu ya. Nabi Ibrahim berdoa terus sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin katanya. Ingin sekali Nabi Ibrahim itu dianugerahkan kepadanya seorang anak yang soleh gitu. Nah, inilah Nabi Ismail gitu dalam perjuangannya ya. Terus setelah sampai situ belum juga ujiannya selesai tuh. Masih juga diperintahkan untuk ke lembah yang tandus. Ke lembah yang tandus, di sana dimintalah Siti Hajar dan juga Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dan ditinggalkan di sana. Disuruh ditinggalkan di lembah yang tandus. Hanya saja ya dengan perjuangan keluarga yang soleh lah ya, Siti Hajar yang soleha, Nabi Ismailnya juga sangat masih bayu bertawakal gitu. Masih bayi masih yang menendang-nendang ya. Siti Hajar berkata kan,
apakah ini perintah Allah katanya. Kan biasanya ya firman apa istilah perintah-perintah Allah itu datang dari mimpi-mimpi lewat Nabi itu kan. Nah akhirnya ya Siti Hajar menyanggupi gitu ditinggal di lembah yang tandus, ditinggal di sana dengan segala ketabahannya, ketawakalannya itu luar biasa ya. Dibayangin lah ya, yang entah-entah berantah, tidak ada pohon, tidak ada rumah, pokoknya cuma sejauh mata memandang itu hanya lembah yang tandus gitu. Itu luar biasa, ditinggal di sana. Akhirnya ketika saat itu Ismail kehausan gitu kan, Ismail kehausan, menendang-nendang sana Siti Hajarnya bolak-balik Safa Marwah gitu kan. Akhirnya ternyata memancarlah air zam-zam dari kakinya Nabi Ismail. Ini gitu ya, luar biasa ya. Nah, disinilah asal muasal Mekah dibangun katanya dekat air zam-zam yang memancar dari kaki Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Mekah gitu. Awal mulanya Mekah berdiri. Ya memang itu hikmah ya dari setiap ujian, maka Allah akan memberikan kemenangan gitu ya, makanya memberikan hikmah yang baik gitu. Kita nggak tahu kalau ujian yang kita peroleh itu mungkin di mata kita bisa jadi hal yang berat gitu, bisa jadi hal yang sulit, tapi kalau kita berhusnuzon sama Allah, insya Allah itu. Jadi emang kalau kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail memang banyak ya. Tadi yang udah disampaikan sama Miani ketika Nabi Ismail masih bayi gitu ya, peristiwa munculnya mata air Zam-Zam, terus membangun Ka'bah juga itu kisah antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail juga. Nah, emang kita sekarang sedang bicara di momen Idul Adha-nya ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail ya. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam surat As-Safat ayat 102 ya. Di terjemahnya itu, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar, orang yang sabar ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya sendiri, lalu itu ditandain sebagai perintah dari Allah, lalu Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Jadi tidak pokoknya perintah gini harus ikut gak gitu. Jadi tetap bagaimana dialog, pendapatmu ya? Gitu, dialog gitu. Diskusi dulu. Nah, ini luar biasa. Nah, itu yang menjadi dasar ibadah kurban bagi umat muslim yang diperintahkan juga kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan itu sebagai ibadah umatnya Nabi Muhammad ya. Nah, itu yang mau kita bicarakan, yang peristiwa tadi itu As-Safat 102 tadi yang mau kita bicarakan. Oke nih, mau nanya nih soal perayaan Idul Adha ini. Kan sebenarnya perayaan Idul Adha ini adalah mesin hati penghambaan nih. Ya, dengan takwanya kita kepada Allah, maka kita melaksanakan ibadah kurban seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ibadah kurban, mesin hati penghambaan, apa efeknya ketika kita melakukan ibadah kurban yang merupakan bagian dari mesin hati penghambaan kepada mesin hati eksistensi atau maupun kasih sayang itu sendiri gitu. Nah, efeknya apa dari penghambaan itu? Datang nih rasa taat kita nih kepada Allah, maka kita melakukan kurban. Berarti di situ menunaikan apa yang menjadi bahasanya naluri untuk menghamba kepada Allah gitu kan, mesin hati penghambaan. Apakah dia ada pengaruh terhadap mesin hati eksistensi dan terhadap mesin hati berkasih sayang? Oke, jadi
ibadah kurbannya adalah contoh paling pas gitu, contoh paling pas bagaimana mesin hati penghambaan itu bisa mengendalikan mesin hati eksistensi ya. Jadi manusia kebanyakan sekarang ini kan lebih banyak dikendalikan dirinya oleh eksistensinya, Rasa rakus gitu ya. rakus, pengen memiliki segala macam, udah punya Serakah. barang itu ditahan, dipegang, nggak mau dilepas gitu kan. Udah punya anak itu disayang-sayang berlebihan, Merasa memiliki gitu ya. milikku segala macam gitu. Nah, sama masih nanti kasih sayang juga begitu gitu, ketika manusia ini hidupnya lebih banyak mengikuti mesin hati kasih sayangnya gitu kan, dia malah melupakan terkait hambaan. Nah, ibadah kurban, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini menunjukkan bagaimana manusia itu sebagai makhluk Allah, ketika dia memenuhi perintah dari Allah, gitu ya, bahkan ketika itu rasanya bertentangan dengan eksistensinya atau rasa memilikinya yang kuat, itu bisa dia abaikan. Gitu. Selama dia merasakan itu adalah perintah dari Allah yang harus dia tunaikan. Makanya luar biasa ya, luar biasa bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah, gitu ya, beliau tidak lari, beliau tidak menolak, beliau tidak melupakan, gitu ya. Tapi beliau tetap berniat untuk melanjutkan, gitu. Bahkan ketika ya memang sudah diizin, anaknya bilang ya lakukanlah, gitu kan, dia benar-benar dilakukan, gitu. Itu kan sampai peristiwanya itu adalah pisau itu memang sudah di lehernya Nabi Ismail, memang sudah digorok begitu, gitu kan. Nah, memang dengan kuasa Allah tiba-tiba ketika dilihat lagi ternyata itu sudah berubah menjadi domba, gitu. Jadi benar-benar niat Nabi Ibrahim itu adalah memotong leher anaknya, gitu, bukan seperti kita sudah tahu kejadiannya, gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim nanti juga berubah jadi domba, gitu, enggak, gitu. Itu kita sudah tahu kejadiannya, gitu. Nabi Ibrahim pada waktu itu nggak tahu bakal kejadian seperti itu, sama sekali tidak ada spoilernya, gitu ya, tidak ada ya spoiler filmnya lah, gitu kan. Padahal kalau dipikirkan dengan ya istilahnya Nabi Ibrahim ini kan manusia juga ya. Untuk mendapatkan Ismail tuh perjuangannya luar biasa. Ya, udah iya. 80 lebih gitu, 86 tahun baru dapat. Udah gitu udah dapat itu. Sulit lagi dapatnya, berapa kali ujian. Ternyata ketika Allah minta, karena ketakwaannya kepada Allah, dengan siap siaga dia langsung menyerahkan anaknya gitu ya, untuk dikurbankan gitu. Itu kan luar biasa ya. Ya istilah kita lah ya sebagai orang tua, bisakah tahapan kita sampai ketakwaan di level itu? Luar biasa ya kan. Pokoknya kalau kita sebenarnya banyak contoh-contoh lain dari sahabat dan para sahabiah itu terkait bagaimana ketika ketaatan yang diturutin, gitu, maka masalah kepemilikan itu masalah kedua, ketiga, gitu. Bahkan kalaupun itu terkait anak juga, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini bukti nyatanya adalah Nabi Ibrahim yang siap untuk mengorbankan anaknya sendiri atas perintah Allah, gitu ya. Nah, padahal tadi kita sudah bahas juga bagaimana beratnya perjuangan Nabi Ibrahim itu, lamanya Nabi Ibrahim itu menunggu sampai dapat anak pertama tadi, Nabi Ismail tadi. Betapa betapa besarnya rasa sayang beliau itu atas kehadiran anaknya yang pertama. Lalu ketika sudah beranjak dewasa, disuruh dikorbankan, gitu kan. Itu luar biasa itu. Nah, jadi itulah seharusnya hakikat manusia itu seperti itu ya. Ketika ini adalah bagian dari ketaatan, maka perkara-perkara eksistensi, kepemilikan, kebanggaan, apalagi jabatan, prestasi, itu semua bisa kita tinggalkan begitu saja, gitu. Kalau itu memang ternyata bertentangan atau harus mengikuti perintah dari Allah, gitu. Jadi yang namanya gengsi, yang namanya prestasi, kekayaan, kalau itu semua ditinggalkan untuk mengikuti perintah Allah, ya tinggalkan, gitu.
Gaya hidup ya kan Gaya sekarang hidup, orang banyak gitu. berat meninggalkan gaya hidup ya. Jadi kalau yang paling populer itu kan di teman-teman kita itu kan meninggalkan riba gitu. Jadi nggak ada ke riba, gitu. Meninggalkan riba. Tapi karena itu perintah Allah, ya sudah tinggalkan saja. Gitu. Nah, Istilahnya kalau zaman sekarang ini ya, mendingan riba katanya daripada nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, hidup susah katanya. Kan katanya darurat gitu. Padahal yang darurat ini seharusnya kan yang mengancam nyawa ya. akhirnya malah cari-cari Malah dalil, nyari ngambil riba gitu, cari bukan ninggalin dalil ya. yang membenarkan riba gitu, gitu. Jadi makin ngada-ngada gitu. Nah, itu satu contoh gitu ya. Bagaimana peristiwa korban Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini adalah satu contoh bagaimana ketaatan itu bisa menundukkan eksistensi yang yang lemah gitu. Kalau eksistensi itu yang lemah itu kan maksudnya gini, mengajar eksistensi yang tidak sesuai dengan perintah Allah itulah eksistensi yang lemah. Mengejar eksistensi yang sesuai dengan perintah Allah itulah eksistensi yang kuat. Maka ketika kita mengejar eksistensi kita, misalnya masalah kebanggaan kita, masalah harta kita, itu dia hanya benar, hanya akan kuat kalau itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau dia bertentangan, itu adalah eksistensi yang lemah sebenarnya. Nah, ketika eksistensi yang kita kejar itu eksistensi lemah, kalau Allah datang memerintahkan itu ditinggalkan, ya sudah tinggalkan saja. Gitu. Nah, inilah hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa kurban ini terkait penghambaan bisa mengalahkan eksistensi manusia. Kalau dari segi kasih sayangnya? Nah, kasih sayang tadi kan juga ada sebenarnya satu paket ya sebenarnya ya, cuman kita jelaskannya bisa satu-satu biar nggak bingung. Biar jelas gitu ya. Nah, terkait kasih sayang, gitu. Tadi kita sudah sebut juga bagaimana rasa sayang Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi kita lihat adalah sikapnya Nabi Ismail, gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim ini menanya pendapat anaknya, Nabi Ismail dengan tenang ya menjawab, lakukanlah ayah. Coba bayangkan kalau Nabi Ismail, jangan ayah, jangan. Leherku cuma satu, aku kayak anak ayah satu-satunya. Gitu. Mungkin kan Nabi Ibrahim pun, ya jadi ragu gitu mungkin ya, gitu ya. Ketika anaknya malah menunjukkan rasa takut gitu. Cuman ketika anaknya menunjukkan keyakinan yang teguh juga sebagai rasa sayangnya kepada orang tuanya dan keyakinan beliau juga kepada Allah gitu. Nabi Ibrahim pun juga langsung fix gitu, semakin kuat gitu. Nah, lagi-lagi rasa sayang itu juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi bagaimana penghambaan itu juga menguatkan kasih sayang yang lemah juga sebenarnya gitu. Karena kasih sayang tanpa perintah Allah itu ada kasih sayang yang lemah sebenarnya. Orang pacaran itu kan kasih sayang lemah gitu. Yang bisa gonta-ganti setiap hari, yang sudah 5 tahun pacaran nikah sama yang lain, itu kan ikatan yang lemah pacaran itu, gitu kan. Nah, lalu ketika ada perintah Allah untuk menjauhi zina, ya harusnya namanya pacaran itu segera ditinggalkan juga. Tidak perlu yang dipertahankan. Oh, sayang sekali sama dia, kalau sayang nikahin gitu. Oh, belum sanggup nikah, yang segala macam lah dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masa ini gitu ya. Akhirnya muncul aja berbagai alasan untuk tidak segera menikah gitu. Cuman kalau kita bawa kembali kepada mesin hati yang sesungguhnya, naluri yang sesungguhnya gitu, yang sesuai dengan perintah Allah itu adalah ya segera lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dibolehkan oleh Allah, termasuk masalah kasih sayang. Nah, ini ada contoh-contoh lain itu yang sering ceritakan juga itu, yang salah seorang sahabiah itu yang anaknya diminta untuk berangkat jihad oleh khalifah. Iya, betul. Nah, dikirimlah anaknya yang pertama, yang laki-laki paling besar. Terus lama utusan kembali. Anakmu syahid. Ada lagi nggak? Ada ini. Bawa lagi nih pergi. Adiknya dikirim. Nggak lama kembali lagi. Adiknya kemarin syahid. Ada lagi nggak? Ada nih yang paling kecil berangkat lagi. Habis anaknya disuruh berangkat jihad gitu ya. Sama si ibu ini tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa menyesal sama sekali nggak ada, tidak marah sama sekali kepada
Allah itu. Justru ketika dilaporkan lagi gitu kan, ini anakmu syahid lagi nih, masih ada nggak yang bisa dikirim? Nggak ada. Kalau aku yang pergi gimana gitu. Jadi sampai menawarkan diri sendiri gitu. Kalau aku sendiri yang pergi gimana? Ya udah berangkat. Gitu. Ya Sahabiah Al-Khansa ya. Ya, jadi luar Sahabiah biasa. Al-Khansa. Memberangkatkan 3 anaknya berangkat jihad. Semuanya laki-laki. Justru karena ya. dia sayang sama anaknya, dia lepas anaknya berangkat jihad. Gitu. Orang tua sekarang ngaku sayang anak, lepas pondok aja minta ampun. Dramanya luar biasa gitu. Ngakunya sayang anak, lepas anak sekolah di pondok itu dramanya luar biasa. Gitu. Ini melepas anak berangkat jihad gitu, yang sudah terbukti abangnya syahid, abangnya lagi syahid gitu. Tetapnya adiknya dikirim juga gitu. Ini luar biasa. Itu memang ya luar biasa ya kalau dengar ceritanya Al-Khansa itu ketika dikatakan bahwa anak-anaknya itu gugur di medan perang. Ketika jihad, dia bersyukur. Iya, Dia bersyukur, dia bersyukur. katakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukanku dengan menggugurkan anak-anakku di medan perang, katanya. Itu luar biasa ya. Jadi ya, ketika berharap gitu bahwa Al-Khansa akan dikumpulkan dengan mereka kelak nanti di akhirat, katanya. Jadi ketika kehilangan anaknya itu dia malah merasa pahalanya luar biasa. Ini luar biasa ya. Memahami makna pahala ini memang luar biasa. Bukannya sekedar materi, tapi pahala ini jauh lebih tinggi daripada itu. Betul. Nah, inilah bentuk penghambaan itu yang mengalahkan eksistensi dan juga mengalahkan kasih sayang yang rapuh, yang lemah. Gitu. Maka kalau kita emang mau benar-benar eksistensi kita kuat, kasih sayang kita kuat, itu harus lahir dari penghambaan yang kuat juga. Itu istilahnya pondasi dasar ya. Penghambaan dulu dikuatin, maka nanti eksistensi untuk eksistensi kasih sayang dan eksistensi mesin hati ya, mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayang itu bisa terbentuk dengan baik ya. Karena ketika penghambaan itu dijalankan, iman menjadi kuat sehingga personal itu bisa merasakan ya, setiap pribadi manusianya itu bisa merasakan rasa ridho, sabar yang tinggi gitu ya, tawakal kepada Allah, sehingga dia positive thinking gitu ke depannya. Baik. Orang yang pernah dibahas juga itu apa? Kalau ada seorang anak gitu ya, eksistensinya tidak terpenuhi dengan baik, kasih sayang tidak terpenuhi dengan baik, tapi dia ketemu hidayah, dapat hidayah dari Allah, itu sebenarnya dia bisa memperbaiki mesin hati eksistensinya dan mesin hati kasih sayangnya. Cuman memang zaman sekarang ini luar biasa beratnya. Oh iya, zaman sekarang tuh untuk meningkatkan mesin hati penghambaan ini perjuangannya luar biasa. Sulit ya cobaannya, karena lingkungan yang istilahnya banyak pengaruh dengan habits dari kapitalisme, tipu daya dunia. Iya, dengan ya istilahnya kan sekarang apa sih yang nggak hits buat anak muda sekarang, coba ya, dengan fashionnya, dengan funnya, dengan drakornya juga gitu kan, dengan gaya hidup dracin, drakor, telenovela gitu kan, Dracula itu kan cobaan yang besar ya, istilahnya stylenya gitu kan, yang pengen bergaya hidup yang istilahnya apa ya, flexing gitu kan. Mereka merasa bahwa mereka sukses di dunia ini kalau bisa terpuaskan secara materi gitu. Jadi ya pengaruh kapitalisme ya, jadinya sulit betul untuk membentuk penghambaan ya. Kalau ya kita sebagai orang tua harus pandai-pandai lah ketika itu sudah mulai mempengaruhi, harus ada aksi-aksi yang istilahnya bisa mengembalikan anak-anak ke dalam relnya gitu ya, dan menciptakan lingkungan-lingkungan yang positif ya, sehingga nanti mesin hati penghambaan itu bisa tetap kondusif gitu. Nah ini idenya apa nih? Atau mungkin ada aksi-aksi gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga bisa menjaga mesin hati penghambaan itu tetap berada dalam jalur yang benar. Ini penting kan, karena mesin hati penghambaan ini pondasi untuk mendukung mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayang. Jadi ini harus bisa membuat kehidupan anak-anak kita stabil gitu loh, dalam artian harus dibina terus gitu. Dan gimana caranya tuh? Ya, jadi di buku Parenting dengan Hati kita, silakan dibeli. Siap. Kalau di buku Parenting dengan Hati itu kan sudah kita jabarkan ya dengan cukup panjang lebar.
eh, pilar pendidikan di rumah itu, kasih sayang di rumah itu diawali dengan kasih sayang itu harus karena Allah. Itu yang paling pertama gitu. Jadi ketika orang tua ada pasangan suami istri menikah lalu berencana punya anak sekian sekian sekian, itu semua harus lahir karena Allah. Menikahnya karena Allah, punya anaknya karena Allah, sayang anak juga karena Allah. Harus lahir dari sana semua gitu. Nah, apa maknanya sayang karena Allah ini adalah semua yang kita ajarkan kepada anak, semua yang kita sampaikan kepada anak, bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka, arahan hidup mereka, itu semua harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu dia larang-larangannya. Jadi nggak bisa kita bilang kita sayang sama anak, tapi caranya suka-suka kita sebagai orang tua sendiri. Kan anak aku, suka-suka aku, nggak bisa. Nah ini kan seringnya gitu, ini kan anak aku, suka-suka aku lah gitu. Nggak bisa. Gitu. Harus tetap berdasarkan syariatnya ya. Ya, jangan sampai syariat. kondisi, kan sekarang banyaknya gini nih, Islam menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kebanyakan gitu kan, padahal seharusnya kondisi saat ini yang harus distandarkan kembali dengan syariat gitu. Betul. Dengan Islam. Jadi kalau udah di Islam nggak boleh, mau di zaman apapun dia nggak boleh gitu. Kayak misalnya itu riba, kalau di Islam nggak boleh, ya tetap nggak boleh gitu. Bukan berarti kan sekarang zamannya susah loh gitu kan, sekarang dipermudah loh gitu kan, sekarang ada segala macam lah ya. Nah itu ya kan. Kalau di keluarga itu yang sering itu biarlah anakku jalanin dulu gitu kan, dia kan anakku, nanti aku yang nanggung segala macamnya katanya. Lalu dibiarkannya lah anaknya tidak menutup aurat dengan baik gitu. yang kemarin ingat nggak yang waktu kita beli snack di etalase itu, di Delima, bapaknya jubah jenggot, ibunya kerudung lebar, terus anaknya legging pakai baju model senam balet gitu. Cewek nggak tahu lah mau ngomong apa. Ya, istilahnya terkadang banyak orang yang istilahnya dia soleh atau soleha hanya untuk dirinya saja gitu, tidak mengajak atau mengarahkan kepada keluarga terdekatnya lah ya istilahnya. Jadi ya itulah yang disebut dengan itu klaimnya sayang. Apa ya istilahnya itu yang disebut dengan mesin hati eksistensi yang salah sebetulnya ya kan. Jadi kalau memang sayang kepada anak gitu ya, kasih sayang kepada anak itu yang benar itu adalah ikut perintah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga larangan-larangannya. Nah, jadi kalau udah keluar dari itu, nah sebenarnya sayang ini diragukan sebenarnya. Benar nggak sih sayang? Atau sayangnya dikuasai oleh eksistensinya. Bukan karena penghambaannya. Gimana maksudnya? Ya ini kan anak aku, suka-suka aku, itu kan eksistensi gitu ya. Ini milik aku, suka-suka aku mau didik kayak gimana, itu kan eksistensi. Jadi kasih sayangnya malah dikuasai oleh eksistensinya. Ketika dia menasihati, malah eksistensi yang naik. Kamu siapa? Nggak usah ngatur-ngatur aku dan keluargaku. Itu adalah aku, suka-suka aku. Gitu. Masya Allah. Nah ini banyak sekali kejadian seperti ini gitu ya. Belum lagi kasus-kasus di sekolah yang sering viral belakangan itu kan. Guru negur anak, orang tua menghajar guru gitu kan. Ini kan juga bentuk kasih sayang yang sebenarnya dikuasai oleh eksistensi orang tuanya. Yeah. Dia ngerasa tersinggung, anaknya ditegur, ya kuat tersinggung itu kan, yang tersinggung apa eksistensinya dong. Gitu. Nah, jadi bukan dia mendidik anaknya karena Allah, tapi karena eksistensinya tersinggung, gitu. Eksistensi yang tercederai. Nah, kebanyakan orang tua zaman sekarang dorongannya mendidik anak itu adalah dorongan eksistensinya pribadi, memaksakan cita-cita. Udah egois duluan gitu, merasa dia diserang gitu ya. Memaksakan cita-cita juga kan, kamu harus jadi ini gitu, pokoknya nanti kamu harus sekolah kesini gitu. Jadi bukan anak diajak diskusi untuk menciptakan masa depan dia, tapi orang tua banyak yang sudah punya impian sendiri buat anaknya masing-masing ya. Yang lebih parah lagi itu orang tuanya gagal jadi itu, dipaksa anak jadi itu. Jadi kan kritikan yang sering terjadi di nanti kalau nggak berhasil disalahin anaknya. Program Hafiz kan itu juga gitu ya. Iya. Orang tuanya yang gagal jadi hafiz Quran dipaksa anaknya jadi hafiz Quran gitu. Ya ini kan sebenarnya tuduhan yang berlebihan juga gitu ya. Nah menjadi hafiz Quran itu tetap adalah
sesuatu dicontohkan apa? Sesuatu yang diutamakan di dalam Islam. Jadi bukan karena orang tua gagal lalu anak disuruh gitu, enggak gitu. Orang tua ingin yang terbaik. Ini kan juga sebenarnya menuduh orang tua memaksa anak menjadi hafiz Quran karena orang tuanya gagal. Ini sebenarnya tuduhan yang berorientasi kepada eksistensi. Gitu. Padahal orang tua ini sedang berorientasi kepada penghambaan. Pengen anaknya dekat dengan Allah, menjadi Al-Quran berjalan, ya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Itu sebenarnya gitu. Cuman dilihat oleh orang kebanyakan, ini mah orang tuanya gagal jadi hafiz, paksain anaknya gitu kan. Aku nggak mau jadi gitu. Susan gitu ya, kan. Susan. Nah, justru orang-orang seperti ini yang sebenarnya terbalik-balik menempatkan kasih sayang, eksistensi dan penghambaan. Dia campur adukkan gitu. Nah, padahal itu sudah benar sebenarnya seorang ayah, seorang ibu ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Dia berusaha di sana. Nah, tinggal bagaimana cara menyampaikan ke anak. Diskusi yang membuka pikiran ya, anak. kita tadi kan bagaimana Nabi Ibrahim yang beliau itu sadar beliau adalah nabi, yang beliau itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Ketika hubungan sama anaknya, dia tanya, "Nak, pendapatmu gimana?" Jadi bukan petantang-petenteng. Jadi tidak mau memaksakan, tapi dia istilahnya mencoba membuka pikiran anak ya. Dia berdiskusi, dia juga ingin tahu mendalami sebenarnya ketakuan anaknya sampai mana gitu ya. Jadi nggak petantang-petenteng, aku nih nabi, kok nurut sama aku enggak gitu. Sementara kita cuma orang tua biasa, udah petantang-petenteng, aku nih bapakmu, kok ikut apa kataku gitu. Aku bilang kau masih kampus ini. Pokoknya kau harus kuliah kedokteran. Masya Allah. Ya banyak sekali yang jadi kayak gitu ya gitu ya. Ya itulah. Jadi kalau emang aplikasi di rumahnya, ketika kita pengen menunjukkan eksistensi kita di rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, itu harus kembali lagi kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apa sih peran ayah di rumah? Apa sih peran ibu di rumah gitu? Memang di buku Pendidikan Hati itu kita bilang orang tua itu adalah raja dan ratunya di rumah gitu ya. Cuman raja dan ratu di rumah itu harus kembali lagi kepada poin pertama gitu. Harus karena Allah gitu. Jadi menjadi raja di rumah itu tetap tunduk kepada Allah gitu. Jadi bukan raja di rumah petantang-petenteng jadi raja tanpa aturan, enggak, aturan kesukaan sendiri enggak gitu. Tapi menjadi raja di rumah itu adalah maksudnya aturannya semua datang dari Allah. Orang tua inilah yang paling utama menerapkan aturan itu kepada anak-anak. Bukan diserahkan ke anak-anak, "Nak, ini ada aturan. Terserah kalian mau apa enggak," gitu, enggak. Jadi sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak, ya apakah diajak diskusi, disampaikan, diajak diskusi gitu, kalau sesuai umurnya gitu ya. Karena kalau kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi, Nabi Ismail itu sudah usia balik. Sudah usia di atas berarti 14-15 tahun. Dan sebenarnya kan ketika kita diskusi dengan anak terkait satu hal itu kan sebenarnya membuka pikiran anak dan membuat dia apa istilahnya melatih dia untuk cerdas dalam berpikir ya. Dan itu memang bisa menganalisa gitu. Diskusi itu memang untuk usia balik gitu ya. Karena memang pas di usianya balik cocok dengan metode diskusi. Anak 5 tahun diajak diskusi ya enggak. Anak 5 tahun itu dikasih arahan aja langsung gitu. Ya itu tergantung anaknya ya. Ada yang rada-rada kacau 5 tahun bisa diskusi gitu. Ada gitu ya. Ada yang matang. Jadi orang tua juga harus paham anaknya level pemikiran seperti apa gitu ya. Tapi kalau rata-rata kalau diajak diskusi, diajak diskusi oke dia. Kalau rata-rata secara umum gitu anak 3 tahun lah misalnya kan. Tapi sebenarnya sama aja 3 tahun kita sih balik sih bisa diskusi dengan apa sih dia udah bisa diskusi kan 3 tahun gitu. Ya semuanya. Ya semua orang tua harus paham lah level berpikiran itu level mana gitu. Secara umum 3 tahun, 5 tahun itu emang dikasih petunjuk saja dulu gitu. Nggak usah banyak dikasih pilihan, nggak usah banyak diajak diskusi, nggak perlu gitu. Tapi kalau emang mau diajak diskusi ya yang ringan-ringan lah, yang dengan kata-kata yang dia mengerti, topik-topik yang dia sudah pahami juga, itu silahkan boleh untuk melatih juga. Tapi kalau untuk aturan itu 3-5 tahun itu cukup dikasih aturan, ya dia nurut. Kenapa? Karena bagi anak usia segitu tuh orang tua tuh masihlah dunianya. Apapun kata orang tuanya dia akan turutin. Itu dia
dia belum ketemu dunia lain selain dunia dia di rumah, yang belum bisa dia banding-bandingkan. Jadi apapun kata orang tuanya, ya itulah aturan bagi dia gitu. Jadi orang terdekat harus orang tuanya. Kalau Ya. anak yang usia masih usia sebelum akil balik ya. Kalau udah Ya. akil balik biasanya Masih usia anak-anak lah, iya. sampai 7 tahun. Kalau udah dewasa muda tuh biasanya temannya yang jadi prioritas. Nah, Gitu. anak balik itu kan jadi teman ya, orang tua jadi teman. Betul. Karena temannya jadi prioritas, maka orang tua harus pandai Harus pada jadi teman temannya. juga. Gitu. Nah ini beda-beda caranya gitu ya, anak baru lahir sampai 3 tahun seperti apa, 3 tahun sampai 7 tahun seperti apa, itu beda-beda cara kita. Ada di PDF kita ya. Nanti ada di di e-booknya ada nanti ya. Insya Allah Parenting dengan Hati sedang menyusun e-book. Jadi nanti kalau sudah siap bisa dipasarkan. Itu macam-macam ya, pokoknya terkait pengasuhan anak, terkait bagaimana mendampingi anak dalam tumbuh kembang, terkait bagaimana menghadapi mesin hati anak ya, mesin hati penghambaan, eksistensi maupun kasih sayang. Jadi kalau udah launching kita bakal umumkan ya. Ini masih dalam proses ya, undercover. Ya, jadi kembali lagi peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sebenarnya adalah contoh nyata bagi setiap muslim bahwa ketaatan kepada Allah itu bisa menundukkan eksistensi kita yang tinggi dan kasih sayang kita yang rapuh gitu. Ya. Dan itu semua kita benahi, eksistensi kita benahi, kasih sayang kita benahi dengan cara meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Karena contohnya udah langsung dari Nabi Ibrahim. Atau kita mau menafikan Nabi Ibrahim, gitu kan? Ya siap-siap saja kafir gitu kan. Tidak mengakui Nabi Ibrahim, ya siap-siap saja kafir gitu. Nanti ketika kita ngaku Muslim, maka kita mengakui Nabi Ibrahim dan segala kisah yang sudah dicantum di dalam Al-Quran juga. Maka ini adalah contoh nyata bagi kita, contoh faktual, contoh tidak terbantahkan, bagaimana ketaatan kepada Allah itu mengalahkan eksistensi kita yang nggak benar dan kasih sayang kita yang rapuh kepada anak. Nah, aplikasinya di rumah, sebelum kita membangun eksistensi kita di rumah sebagai seorang ayah yang statusnya sebagai raja di rumah, ibu sebagai ratu di rumah, lalu bagaimana kita memilih metode-metode untuk menyayangi anak kita di rumah, kita harus kembali dulu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Terus kita ke sana dulu gitu. Sebelum kita berinteraksi nanti kepada anak-anak kita. Kita membangun keluarga yang di rumah nanti gitu. Nah, makanya sangat penting ini sebenarnya semua diawali dari pernikahan yang benar juga sebenarnya. Cuman kalau mengenali pasangan ya kadang. Kalau udah terlanjur nikah, udah punya anak, ya nggak apa-apa kita mulai dari sekarang gitu ya. Kita kenali anak-anak kita pahami bagaimana usia ini kita handle seperti apa, perintah dari Allah seperti apa, contoh dari Rasul seperti apa, ini yang kita lakukan. Semuanya harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang utama itu adalah mesin hati penghambaannya. Boleh nggak dijelasin ini sebagai closing statement? Sedalam apa mesin hati penghambaan ini harus ditancapkan dalam keluarga? Maksudnya sampai anaknya istilahnya bisa mereka mandiri gitu, atau setelah mandiri pun masih harus kita pupuk atau gimana gitu? Selama ya mandiri lah. Mereka belum bisa hidup mandiri itu gini maksudnya. Selagi mereka belum bisa hidup sendiri dengan syariat, berarti mereka belum mandiri. Nah, ini bukan bisa punya usaha sendiri, bukan juga. Kalau punya usaha sendiri tapi usahanya melanggar syariat, berarti belum mandiri sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kita melepas anak itu ketika mereka sudah paham syariat dan sudah menerapkannya. Ya, karena mesin hati penghambaan itu hanya akan hidup dengan dua, mempelajari dan mengamalkan. Kalau cuma dipelajari nggak diamalkan, dia nggak hidup. Jadi mempelajari Islam tapi nggak diamalkan, mesin hati penghambaannya itu mati, nggak hidup. Nggak belajar langsung diamalkan, berarti mengamalkan tanpa ilmu, nggak hidup juga. Jadi dipelajari dan diamalkan. Belajar, amal, belajar, amal, belajar, amal. Nah, anak kita harus kita didik seperti itu di rumah. Baik dia usia dari TK, usia dia SD, SMP, SMA, apalagi ketika sudah mulai masuk SMA gitu ya. Dia benar-benar sudah bisa mengamalkan ilmu mulia dipelajari,
sehingga dia bisa menjadi orang yang memang hidup dengan syariat Allah itu sendiri. Nah, disitulah kita bisa menganggap, oke, kamu sudah bisa, ayo lepas ke dunia. Nggak banyak, ya apalagi kalau emang udah jauh ya, gimana mau kita ngurusin udah jauh-jauh gitu kan. Kayak Dija itu kan udah jauh gitu. Mau terus-terusan di Ya mungkin dipelototin ya Dipelototin 24 jam. di mana? Jangankan yang jauh ya. yang dekat rumah yang aja. dekat rumah aja Satu gitu. rumah aja gak keplototin. Nggak keplototin 24 jam ya. Ada aja yang kelewat gitu ya kan. Jadi ya mendirikan anak dengan syariat Allah tadi gitu. Mereka pelajari dan mereka amalkan. Kemandirian mengamalkan itulah yang membuat kita yakin untuk melepas anak hidup lepas jauh dari orang tuanya. Oke. Sampai sini bahasannya apa cukup? Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau memang mungkin ada yang mau dipastikan gitu, boleh ya komen di YouTube channel ya. Di YouTube ya. Di YouTube Channel ada YouTube, parenting dengan hati. Oke, segitu aja ya. Oke, doanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, Astagfirullahaladzim. dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.